kawan. Kali ini saya akan memberikan tutorial ya, bagaimana caranya kita menghitung THR untuk masing-masing karyawan. Ya, nah ini ada hubungannya dengan dua video ke depan yang akan saya upload ya. Jadi yang pertama ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menghitung THR. Perlunya apa? Perlunya di sini teman-teman. Ini saya ada program gaji yang saya bikin ya. Pada saat kita akan melakukan perhitungan tiap bulan. Nah, di sini ada pilihan dulu, apakah yang kita hitung gaji saja, atau saat ini waktunya gaji dan THR, atau mungkin THR saja, ya. Jadi kalau kita pilih di sini gaji dan THR, nah ada notif harus ada ACC dari yang berwenang, ya kan? Kita klik, nah ini passwordnya dari supervisornya. Nah, baru kita bisa. Sekarang kita pilih misalkan nomor 2. Ya, maka THR-nya otomatis muncul, kawan. Ya. Jadi kalau misalkan dia mau nakalan ini, padahal sekarang waktunya menghitung gaji saja, tapi dia gini. Nah, kemudian kita ganti ke sini ya. Nah, datanya hilang, kawan. Ada pengaman ya. Ya, sehingga pada saat dia menghitung gaji saja, kalau dia ambil ini nomor yang sama, ini nol. Nggak akan muncul. Nah, sekarang gimana caranya? Ini yang akan saya ajarkan bagaimana kita menghitung THR. Jadi tentunya teman-teman punya database ya, karena ini basicnya dari Excel. Jadi tiap bulan ini teman-teman ini adalah bulan Agustus, kawan ya. Kemudian saya tunjukkan lagi, saya punya file bulan Juli. Ini namanya Juli, baru 3 karyawan. Ya, otomatis nicknya tahun 21 bulan Juli, ke belakangnya untuk nomornya ya. Nah, jadi di database ini yang ada gaji pokok, maka teman-teman tambahkan ini di kolom perhitungan THR-nya. Karena THR itu kan diberikan 1 kali gaji, kawan ya. Bukan dari apa 1 kali gaji pokok, bukan dari take home pay, tapi biasanya rata-rata perusahaan menghitung dari 1 kali gaji pokok. Sehingga gaji pokoknya dibagi 12, taruh di sini. Ini seperti biasa formulanya Excel. Nah, ini adalah yang paling kanan kumulatif adalah nilai THR kumulatif dari masing-masing karyawan ini. Nah, ini dari mana? Ini nanti dari file yang berbeda, kawan ya. Jadi di file database teman-teman dulu yang ada menampakkan ini gaji pokok, tambahkan 1 kolom untuk THR per bulan. Formulanya tinggal gaji pokok ini dibagi 12. Ya. Nah, itu nanti di bulan Agustus sama di bulan Agustus teman-teman kan datanya berlanjut ya menjadi bulan Agustus dari Juli. Setelah disimpan menjadi Juli, kita buka lagi, kemudian kita rename menjadi Agustus. Kalau ada tambahan karyawan, otomatis ini bertambah. Contohnya di sini ada tambahan 2 ini. Ya, otomatis di sini kita juga bertambah nilai THR. Nah, kumulatifnya yang tadi bulan Juli masih 33, sekarang masuk 2 bulan. Jadi 66 ya. Kalau saya perlihatkan bulan Juli, ini. Nah, ini kan 33 per bulan. Otomatis kumulatif sampai dengan bulan Julinya sama. Ya, ini kenapa 66? Karena ini sudah mengambil data dari bulan yang terupdate. Teman-teman nanti bisa lihat gitu ya. Karena ini sekarang bulan Agustus, berarti sudah jalan 2 bulan, otomatis yang di bulan Juli dia terhitungnya 2 kali, kawan. Ya, nah ini. Nanti masuk September, maka ini akan terhitung 3 kali. Yang Agustus baru terhitung 2 kali. Yang masuk di September baru terhitung 1 kali. Ya, jadi ini. Nah, file ini dari mana? Ini dari file yang saya pisahkan, teman-teman, untuk perhitungan THR. Ya, di sini. Ya, ini saya pisahkan. Loh, kenapa kok nggak dijadikan satu? Kalau ini kita jadikan satu, ikut dari masing-masing bulan, maka pada saat ada perubahan gaji pokok, maka seluruh bulan itu, seluruh perhitungan yang kita lakukan sudah pakai gaji baru. Ya, jadi katakan bulan Juli itu masih 4 juta. Tapi karena perhitungan kumulatif THR-nya kita ikutkan di bulan Agustus, ya, di masing-masing bulan, maka apabila dia ada kenaikan gaji menjadi 4.500.000, maka perhitungan yang di bulan Juli itu otomatis ikut, kawan-kawan. Berdasarkan 4.500.000, ya kan? Mestinya dia 333, tapi karena sekarang di bulan Agustus dia naik, nah, otomatis ini berubah.
Nanti di sini juga berubah kawan, cuman di sini belum ya. Nanti saya tunjukkan kenapa berubah. Nah, jadi supaya kita benar-benar update sesuai perubahan angkanya, maka file THR itu saya pisahkan. Ya, jadi di sinilah ini ada kolom-kolom, nanti nama-nama kolom ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Tapi yang jelas harus ada nick ya, karena nick ini yang membedakan antar karyawan ya, tidak ada yang sama. Nah, sekarang teman-teman lihat ini formulanya ya. Ini mengambilnya dari file bulan Agustus, ya kan? Kemudian kita lihat di sini kolom F ini juga Agustus ini ya. Kemudian tanggal masuk ini kuncinya juga bulan Agustus. Nah, sehingga apabila teman-teman kerjanya sekarang masih di bulan Juli, ya, maka ini teman-teman bisa blok teman-teman. Ya, tiga kolom ini diblok sampai baris terakhir, ya. Katakan ini sampai ini yang saya bikin sampai di sini, sampai baris sini, ya. Kemudian setelah teman-teman blok, teman-teman ambil ini, find, ya, ya, find and select. Ambil find, pilih yang replace. Ya. Nah, di sini teman-teman ubah Agustus, ini boleh huruf besar, huruf kecil, menjadi Juli. Kalau sudah replace all. Nah, oke, kemudian kita close. Kalau sudah muncul, nah, di bulan Juli baru 3 orang. Ini teman-teman lihat bulan Juli sekarang, ya kan, formulanya. Dia membaca kepada file bulan Juli. Kita lihat file bulan Juli, ini, nah, database-nya masih ada 3 nama. Ini. Kan gitu teman-teman ya. Nah, sehingga pada saat teman-teman masuk di bulan Agustus, maka ini lakukan dengan cara yang sama, kawan. Ya, teman-teman lakukan dengan cara sama di blok, ya. Kemudian sampai ke baris bawah, misalkan tadi sampai baris ini. Nah, kemudian ambil ini, find, replace. Sekarang Julinya kita rubah Agustus. Oke. Ya, Agustus, ya. Agustus, kemudian replace all. Oke, kalau sudah muncul ini klik OK, kemudian klik close. Nah, otomatis di sini sekarang formulanya menjadi membaca bulan Agustus dan jumlah karyawannya sesuai dengan database di file bulan Agustus 5 orang. Ini, ya. Jadi itu nanti yang harus dilakukan tiap bulan, teman-teman. Ya, ada nick, kasih nama, sama tanggal masuk. Nah, ini ke kanan. Nah, sekarang ini THR yang akan diberikan itu besok di bulan apa? Ini file saya tahun 2023 ya kawan. Oh nanti di bulan April tahun 2024. Maka ini kita tulis di sini. Nah ini ngambilnya dari mana? Ini ngambilnya dari file. Ya, dari file di bulan Juli. Ini bisa juga kita ngambil yang bulan Agustus. Ya, karena sekarang file bulan Agustus otomatis ini, nah kita klik, kita ambil file bulan Agustus, kita ambil di dashboard ini, ya. Nah sebetulnya tidak dirubah tidak apa-apa karena kan tidak akan berubah ini kan teman-teman. Biarpun sekarang kita menggunakan file Desember, ininya masih ngambil di bulan Juli, nggak berubah karena apa? Data THR yang akan dibayarkan bulan jatuh temponya kan tidak berubah. Ya, sehingga ini cukup sekali tidak dirubah tidak apa-apa. Otomatis pada saat teman-teman pilih April di sini muncul 4, angka 4. Karena ini muncul angka 4, maka perhitungan pencadangan THR-nya dimulai dari bulan 3 min 1. Kemudian ini nambah 1. Karena kan THR itu bulannya kan maju kawan-kawan ya, kurang lebih 12 hari ya. Jadi perhitungannya otomatis kita juga dianggap itu 1 bulan, saya anggap begitu. Sehingga kalau dibayarkan bulan April, maka sekarang kita harus mencadangkan mulai bulan Maret, gitu loh, ya. Tapi karena ini datanya mulai ada karyawan bulan Juli, otomatis bulan sebelumnya kosong. Nah, kemudian bulan Juli ini, ya. Nah, kalau teman-teman sekarang baru permulaan membuat, ya, ini, ya.
Contohkan bulan Maret, kemudian bulan April, sorry, ya ini Maret ya. Ini kan membacanya Maret, kawan. Ya, untuk file gaji Maret, kemudian ini April. Ya, kita punya masing-masing ini bulan filenya. Ya, berarti otomatis teman-teman harus melakukan hal yang sama. Ya, ini teman-teman bisa dari sini satu kota, kemudian find ya, atau misalkan saya kasih contoh ini Juni sekarang masuk Juli, atau di sini ya Juli sekarang masuk Agustus. Ini teman-teman copy, tarik ke sini. Nah, ini kan masih Juli, maka teman-teman bisa klik kemudian find replace Juli dirubah Agustus. Kalau ini sudah betul karena satu kota, replace, bukan replace all, replace saja teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini sudah menjadi Agustus ya. Katakan di sini masih ambil Juli ke bawahnya. Sorry. Ini, nah, ini masih Juli. Yang tadi sudah Agustus. Nah, teman-teman tinggal kopikan aja ke bawah. Ya, di kota ini kalau dia berubah menjadi tanda tambah, klik kiri 2 kali. Nah, nanti masuk September, katakan September belum ada formulanya, dikopikan aja dari sini dengan cara yang sama. Nanti baru find and replace. Gitu. Nah, dengan cara ini, teman-teman, bila ada perubahan gaji, katakan perubahan gajinya terjadi di bulan September, maka yang Juli Agustus itu masih ikut perhitungan gaji lama. Ya, jadi tidak terpengaruh. Tapi kalau file ini ditaruh pada bulan masing-masing bulan, maka setiap ada perubahan gaji yang sudah kita hitung di bulan Juli, otomatis ikut gaji baru di bulan September jadinya. Ya, jadi lebih akurat kalau kita tempatkan pada file yang terpisah. Tapi nanti caranya seperti ini, teman-teman. Gitu, ya. Nah, untuk bikin formula gini, gimana caranya gitu tuh? Nggak usah bingung, teman-teman. Ya, kolom nick ini katakan kita mau ngambil Agustus ya. Jadi teman-teman tinggal ini klik sama dengan, katakan ini kosong. Ini berikan sama dengan, ya. Kita tulis if kurung buka, kita ambil bulan Agustus perhitungan gaji. Ya, nick ya. Ini Agustus dari database. Nah, nick kan ini. Nah, jika di file, otomatis dia akan menulis sendiri formulanya. Kemudian ini yang dolar keduanya kita hapus. Jika di sini sama dengan kosong, kosong kan diwakili dengan tanda titik dua ya. Titik koma, kosongkan. Kemudian titik koma, jika tidak, kita ambil datanya, kita klik lagi. Kemudian enter. Nah, ini dolar yang kedua teman-teman buang. Baru dikopikan ke bawah, teman-teman. Kopikan ke bawah. Nah, seperti ini. Nanti yang di sini juga sama. Teman-teman boleh copy ini dari sini, ambil, ya. Nah, tinggal dilihat database bulan Agustus, namanya di kolom F. Berarti sekarang ini hanya kita rubah menjadi kolom F. Ya, bisa dengan cara ini, atau dengan cara yang pertama tadi kita copy ulang. Nah, ini kan. Kemudian kita kopikan ke bawah. Demikian pula yang tanggal masuk, ya, yang di sini. Jadi 3 kolom ini, teman-teman, yang harus kita update. Ya, 3 kolom ini kita update. Ini bulan Agustus, ya. Nah, Agustus. Kalau sekarang malah bulan September, ya, teman-teman, nanti ini blok tadi gini. Nah, kemudian find and replace Agustus dirubah September. Otomatis ini jumlah karyawan sudah menyesuaikan bila ada karyawan baru, itu. Ya, kemudian yang ini tadi formulanya tinggal teman-teman ambil ya. Katakan ini Juli teman-teman ya. Ini kan belum teman-teman belum ada formulanya, tinggal berikan sama dengan kemudian ambil dari file bulan Juli. Ya, database. Nah, ambil yang di sini. Yang THR per bulan ini. Diklik nama pertama, enter. Ya, kemudian dolar keduanya teman-teman buang. Nah, kemudian tinggal kopikan ke bawah, gitu. Itu caranya, teman. Ya, ini. Nanti Agustus seperti tadi, ini dikopikan, nanti replace nama bulannya. Kemudian kopikan ke bawah, ya. Sekali lagi, karena contoh saya baru ada di bulan Juli karyawannya, maka bulan Maret di bawah bulan Juli kosong, teman-teman. Ya.
Nah, nanti September sama Oktober sama. Sehingga teman-teman dalam perhitungan THR di sini ya punya ini total masing-masing karyawan. Sehingga pada saat nanti jatuh di bulan April tahun depan, ya ini kita sudah tahu berapa yang harus dibayarkan kepada masing-masing karyawan. Sehingga pada saat tadi kita ambil ini, kita yang hitung gaji, katakan THR saja, ya, kemudian supervisor. Nah, kita ambil NIK yang sama. Nah, hanya muncul THR, gajinya nggak ada. Gitu. Nah, ini dari mana THR ini? Kan tadi kita baru menghitung per bulannya dari sini, teman-teman. Ini dari perhitungan yang di sini, ya, THR ini kan ada totalnya ini. Nah, angka total ini kita letakkan di sini, teman-teman. Database, ya, sorry. Database ini tadi kan ada kolom perhitungan per bulan dari sini. Nah, perhitungan kumulatifnya ini teman-teman tinggal berikan sama dengan, kemudian ambil file perhitungan THR, ya, kemudian ini karyawan pertama sesuai urutannya, gitu, ya. Jadi sama dengan, kemudian kita buka file, kita klik di nama pertama di kolom total, kemudian enter. Nah, nanti di sini dolar kedua teman-teman buang, ya, buang, baru dikopikan ke bawah. Nah, angka ini nanti yang akan diambil dalam perhitungan gaji dengan EBA, ya. Kemudian yang terakhir, tadi angka ini kan teman-teman sudah tahu ya, apabila April maka ini muncul angka 4. Nah, cara memunculkan angkanya dari mana? Convert dari nama bulan menjadi angka ini, teman-teman, formulanya. Jadi teman-teman tinggal tulis sama dengan month, ya. Jadi gini, misalkan saya taruh di sini, kolom E ya, sama dengan month, kurung buka, date value, ya. Date value ini, selnya ini, yang angka 4. Ini, kemudian ini mau kita rubah menjadi, apa tadi? Oh, cara merubah, ini berarti bukan D ini, tapi ini. Nah, nama bulan menjadi angka, ya. Jadi, month, date value, kemudian selnya. Nah, kalau sudah selnya ini, teman-teman tambah beri ini, ya, beri, atau kalau saya perbesar ya, supaya teman-teman, oh, nggak pengaruh ya. Gimana supaya ini bisa terlihat jelas. Ya, month, date value, kemudian nama selnya, tadi selnya adalah C2, ya, bulan, kemudian dan, langsung disambung dan, kemudian ada tanda petik 2, angka 1, tanda petik 2, ya. Kemudian kurung tutup 2 kali, karena ada kurung buka 2 kali. Cuman gitu aja, teman-teman. Konversi dari nama bulan menjadi angka. Ya, month, date value, sel yang mau kita rubah, nama bulannya, kemudian dan, ya, kemudian ada tanda petik, angka 1, tanda petik 2 kali. Ya. Nah, ini muncul di sini. Kemudian ini tinggal gini, kawan-kawan, jika, ya, jika I2 ini di sini ya. Ya, jika I2-nya 12, ya, maka isikan 1. Karena kalau sudah sampai Desember, berikutnya adalah Januari. Jadi kita masih isikan angka 1. Makanya formulanya gini, if I, jadi kolom sebelahnya itu adalah angka 12, maka di kolom ini isikan 1. Ya. Jika, kemudian titik koma, ini yang kedua, if yang kedua, jika kolom sebelahnya kalau ditambah 1 lebih kecil sama dengan 12, isikan isikan kolom ini sebelahnya ditambah 1. Ya. Jadi jika ini 12 saya rubah, nah, jadi 1. Ya kan, habis Desember, Januari. Jika di sini di bawah angka 12, ya, kemudian kalau ini ditambah 1, berarti kan masih di bawah 12.
berarti isikan ini plus 1. Nah, ini formulanya, teman-teman. Ya, mungkin bisa di pause atau diperbesar full screen, teman-teman baru kelihatan ini formulanya. Ya, dan ini sama, tinggal dikopikan, tinggal menyesuaikan nama kolomnya. Ya, ini dikopikan, berarti ini sekarang kolom K, J-nya dirubah K. Nah, ya, sorry, ini enggak, ini ngambil ke kolom sebelahnya. Jadi tinggal dikopikan, teman-teman jangan diberi tanda dolar ya. Kalau ini diberikan tanda dolar di depan, pada saat ini digeser, maka dia tetap membaca di kolom I nanti. Ya, jadi nggak perlu diberi dolar, teman-teman tinggal geser ke kanan. Ya, geser ke kanan, otomatis nanti sampai di sini bulan terakhir. Ya, ini ganggu. Nah ini, nah 12 dia kembali lagi 1 dan tidak ada pengulangan teman-teman ya. Kalau Februari, maka dia berakhirnya adalah Januari, gitu. Ya, kalau dia April, ya ini April berarti di sini adalah uh, ini formulanya saya kembalikan. Nah, sebentar 3. Nah, jadi formula di kolom pertama dengan kolom ke kanannya berbeda teman-teman ya. Ya, kolom di sini. Jadi kalau di sini misalkan 12, maka di sini teman-teman isi aja 1 langsung. Gitu ya. Kalau di sini 11, maka di sini tulis 12. Gitu kawan-kawan. Nanti ke kanan sudah ketemu, tinggal di sini. Nah, kita rubah lagi dari angka ini menjadi nama bulan. Ya, tadi kan kita ingin merubah dari nama bulan menjadi angka supaya kita tahu mulai kapan kita menghitung cadangan THR. Kalau sudah ketemu di sini, sekarang kita convert lagi kembali ke nama bulan, gitu ya. Nah, caranya adalah ini, teks kurung buka I, ini baris kedua, ya, dikali 29 titik koma tanda petik 2 kali, ya. Kita ingin ambil nama bulan utuh, berarti M 4 kali tanda petik kurung tutup, ya. Nah, ini sama nanti caranya. Teman-teman tinggal kopikan, ya, jangan diberikan dolar, maka dia otomatis akan membaca langsung kolom J. Nah, April kan dia. Ini saya kopikan ke sini, sorry. Ini saya kopikan ke kanan, dia akan langsung membaca Mei. Nah, langsung membaca kolom K. Ini. Jadi gitu caranya, teman-teman, ya, mengkonvert gitu. Sehingga apabila nanti ini dipakai pada saat bulan depan, katakan ini kan menjadi 3, maju 1 bulan ya. Nah, 3, ini teman-teman menjadi 2. Nah, ini sudah otomatis Februari, gitu. Ya, oke, ini aja tambahannya, teman-teman. Silakan dicoba. Kalau ada kesulitan, boleh hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi.